and subscribe. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang Al-Quran Hadis SDMI, tema Mari Gemar Memberi, materi hadis keutamaan memberi. Simak dengan seksama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak ibu semua, bagaimana nih kabarnya pada hari ini? Semoga anak-anak ibu semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sudah pada makan belum? Nah, yang belum makan jangan lupa makan ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ayo kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ibu semua. Angkat tangan kalian, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kita membaca doa sebelum belajar, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan dan pemahaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ibu sekalian, jangan lupa absensi terlebih dahulu ya pada link yang telah ibu sediakan. Nah, anak-anak ibu sekalian, ada yang ingat tidak ya materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Ada yang ingat? Iya, pada pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang materi surah Ad-Duha, yaitu surah yang terdiri 11 ayat dan merupakan surah Makkiyah. Semoga anak-anak ibu masih ingat ya pembelajaran sebelumnya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang tema gemar memberi, yaitu tentang hadis keutamaan memberi. Sebelum ibu menjelaskan, ibu pengen membacakan dulu ya tujuan yang akan kalian capai pada pertemuan hari ini. Adapun tujuan yang akan kalian capai pada pembelajaran hari ini adalah: yang pertama, siswa mampu menghafalkan hadis keutamaan memberi. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan terjemah hadis tentang keutamaan memberi. Yang ketiga, siswa mampu memahami isi kandungan hadis tentang keutamaan memberi. Nah, itu tadi adalah tujuan yang akan kalian capai pada pembelajaran hari ini. Sudah siap untuk belajar? Sudah siap untuk buku dan pulpennya? Mari kita belajar. Nah, anak-anak ibu sekalian, coba kalian tengok gambar yang ada di samping ibu. Kira-kira gambar apa ya itu? Ada yang tahu tidak? Iya, benar. Itu adalah gambar orang yang sedang bersedekah atau gambar orang yang sedang memberi kepada orang yang membutuhkan. Nah, anak-anak ibu sekalian, kalian pernah dengar kata-kata ini tidak yang ibu ucapkan? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Pasti ada yang pernah mendengarnya, bukan? Ternyata kata-kata yang telah ibu ucapkan tadi itu ada loh di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dan kita sebagai umat muslim patut menteladaninya. Yuk kita simak hadisnya pada berikut ini. Kita baca bersama-sama ya, dan kalian ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairum minal yadis sufla wal yadul ulya hiyal munfiqah wa sufla hiyas sa'ilah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata,
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah tangan yang menyedekahkan atau yang memberi, dan tangan di bawah adalah tangan yang meminta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalian sudah membaca dan melafalkan hadis beserta terjemahnya tentang hadis keutamaan memberi. Nanti diingat-ingat lagi ya di rumah dan diulang-ulang agar kalian ingat dan hafal. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang keutamaan hadis memberi atau isi kandungan yang terdapat pada hadis tersebut ya. Yang pertama adalah kita umat Islam diperintahkan untuk memberi, dan yang kedua kita diperintahkan untuk bekerja keras. Yuk kita simak satu persatu. Adapun poin yang pertama yang terdapat pada hadis keutamaan memberi tadi adalah kita diperintahkan untuk memberi. Nah, anak-anak ibu sekalian, di dalam ajaran Islam banyak sekali loh perintah dan dorongan kita sebagai umat muslim menjadi orang yang suka memberi. Dan jika kalian tidak ingin dicap sebagai orang yang mendustakan agama, jangan sekali-kali kamu menyia-nyiakan anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin, yaitu terdapat pada surah Al-Ma'un ayat 1-3. Nah, siapa yang mau anak-anak ibu dicap sebagai orang yang mendustakan agama? Pasti tidak mau, bukan? Nah, maka kalian harus menyayangi anak yatim dan memberi makan orang miskin. Anak-anak ibu sekalian, perintah untuk memberi ini tidak hanya dengan harta ya, bisa juga kalian dengan tenaga. Misalnya kalian membantu teman kalian yang kesusahan atau orang yang sedang bergotong royong di masyarakat. Yang kedua dengan pemikiran, misalnya kalian mengajari teman kalian yang tidak paham pembelajaran. Tapi jangan mencontekkan ya, itu perbuatan yang tidak baik. Yang ketiga kalian bisa dengan menasehati, misalnya ada teman kalian yang sedih. Nah, kalian bisa menasehatinya, dan nasihatnya jangan dengan kata-kata yang kasar ya. Jadi, memberi ini tidak hanya dengan harta ya, bisa dengan tenaga, pemikiran, dengan nasihat. Dan banyak lagi ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian orang yang suka memberi dan orang yang tidak suka memberi. Yang pertama, adapun keuntungan orang yang dermawan atau yang suka memberi adalah dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari api neraka. Adapun kerugian orang yang bakhil ataupun orang yang tidak suka memberi, yaitu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan api neraka. Ayo, kalian mau yang mana? Orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan manusia dan surga, atau yang dekat dengan api neraka? Pasti kalian mau yang dekat dengan Allah, surga, dan jauh dari api neraka ya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan ya kalian sekali-kali berpikir apapun yang telah kalian berikan kepada orang lain akan berkurang ya, baik itu uang, barang, dan segalanya. Karena Allah akan membalas apapun kebaikan yang kita lakukan dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Masya Allah, pasti semua anak-anak ibu mau kan dibalas dengan berlipat-lipat ganda. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sekecil biji zarah, aku akan membalasnya, kata Allah. Nah, Allah telah berjanji di dalam Al-Quran bahwasanya siapapun yang melakukan kebaikan walaupun sekecil-kecil apapun kebaikannya, Allah akan membalasnya ya anak-anakku sekalian.
Selanjutnya, ibu akan menjelaskan tentang poin yang kedua, yaitu bekerja keras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwasanya orang yang membawa kayu bakar lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Nah, jadi anak-anakku sekalian, sekecil apapun pekerjaan, maka kerjakanlah dan syukurilah selama apa yang kita kerjakan itu halal ya. Nah, dengan bekerja keras Allah akan mencukupi kehidupannya karena Allah telah menjamin rezeki anak Adam yang ada di muka bumi selama ia mau bekerja keras dan tidak bermalas-malasan. Anak-anakku sekalian, jika Allah memberikan nikmat rezeki yang lebih kepada kita, kita bisa memberikannya kepada sesama, baik kerabat, tetangga, atau orang yang membutuhkan. Karena kita dianjurkan menjadi orang yang suka memberi, berimpak atau bersedekah, baik diminta ataupun tidak diminta, agar kita menjadi orang yang dermawan. Anak ibu sekalian, ayo kalian kerjakan soal berikut ini. Yang pertama, tangan di atas lebih baik daripada tangan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan tangan di atas? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan tangan di bawah? Yang keempat, mengapa Nabi tidak suka terhadap orang yang meminta-minta? Yang kelima, agar terhindar dari perbuatan meminta-minta kita perlu. Nah, nanti dikerjakan di buku latihannya ya. Sebelum ibu menyimpulkan materi, ayo kita simak dulu lagu tentang gemar memberi. Ziva, kamu sedang membawa apa? Aku membawa pakaian untuk disumbangkan. Wah, aku ikut ya. Teman-teman, ayo bersedekah, memberikan dengan sukarela, dengan ikhlas dan tanpa paksaan. Hati tenang dan mendapatkan berkah. Adapun kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, perintah untuk memberi agar menjadi orang yang dermawan. Yang kedua, perintah bekerja keras, jangan meminta-minta dan bermalas-malasan. Nah, itu tadi adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa ya, PR-nya dikerjakan. Nanti dikumpulkan dengan ibu ya. Untuk menutup pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dulu ya. Angkat tangan kalian, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kita membaca doa setelah belajar, semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan pemahaman dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu memohon maaf jika ada kata-kata yang tersalah ketika mengajar. Dan untuk menutupnya, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.